Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang mindset ya. Karena dalam entrepreneur ini juga mindset atau pola pikir itu juga bisa mempengaruhi terhadap ketertarikan ataupun dalam menjalankan suatu usaha. Apa itu mindset? Pola pikir atau mindset adalah keseluruhan atau kesatuan dari keyakinan yang kita miliki, nilai-nilai yang kita anut, kriteria, harapan, sikap, kebiasaan, keputusan, dan pendapat yang kita keluarkan dalam memandang diri kita sendiri, orang lain, atau kehidupan ini. Dengan demikian, mindset adalah semacam filter yang kita bangun untuk menafsirkan apa saja yang kita lihat dan alami. Masing-masing orang tentunya berbeda-beda. Mereka mempunyai pola pikir atau mindset tersendiri, bergantung kepada latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, budaya, ataupun keyakinan itu tadi ya. Itu sangat mempengaruhi ketika dia memandang sesuatu, maka mindset itu memiliki peran apa nanti yang akan ada dalam pikiran dia itu. Pola pikir menggerakkan perilaku kita, sehingga William James, bapak psikologi modern, berkata, yakinlah bahwa hidup Anda berharga, maka keyakinan Anda akan menciptakan faktanya. Jadi intinya dalam mindset atau dalam pola pikir itu adalah ruh kita ya, hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, sehingga itu yang akan menggerakkan tubuh kita untuk melakukan sesuatu ya, niatan kita. Maka tidak salah kalau dalam hadis itu innamal a'malu binniyah ya, karena dengan pola pikir atau mindset yang ada, niat yang kuat itu akan mempengaruhi tingkah laku, bahkan watak dia ketika menjalankan satu kegiatan itu. Walaupun nampaknya kegiatannya sama ya, kita mungkin sama dalam satu kelas yang sama, di kelas ini misalnya, namun belum tentu memiliki pola pikir atau mindset yang sama, punya niatan yang sama, punya motivasi yang sama. Tentu ada yang berbeda ya. Mungkin motivasinya untuk mencari ilmu, nah itu yang paling utama. Atau mungkin motivasinya hanya untuk menggugurkan kewajiban presensi kah, atau yang lain-lain, atau ketemu dengan temannya kah, ya, bisa jadi. Karena itulah sangat meskipun dalam secara lahir berbeda, mindset atau pola pikir ini batin yang bergerak, sehingga keyakinan atau itu akan membuahkan atau menciptakan faktanya. Kalau kita mungkin keimanannya, kita harus beriman dulu baru kemudian berislam, harus yakin dulu, harus percaya dulu. Adapun nanti jalankan perintah syariat itu mudah sekali kalau sudah. Apakah pola pikir bisa diubah? Jawabannya adalah bisa. Karena pola pikir merupakan hasil dari sebuah proses pembelajaran. Maka pola pikir juga bisa diubah dan dibentuk ulang. Namanya orang belajar dari pengalaman kah, belajar dari satu pendidikan formalkah, dan lain-lain, itu akan mempengaruhi pola pikir kita tersebut karena adalah proses belajar. Namun tentu saja ada beda-beda ya. Kadangkala ada yang mudah, dan ada pula yang sulit untuk diubah.
Ada yang cepat, ada yang memerlukan waktu yang lama, ada yang bisa diubah dengan kesadaran sendiri, dan ada yang baru berubah setelah mengalami peristiwa tertentu yang sadar. Ada pula pola pikir yang bisa diubah dengan bantuan para ahli. Kalau keimanan misalnya ya, itu kan bergantung pada hidayah dari Allah ya. Ya ini tadi, ada yang mudah, ada yang sulit, bahkan mungkin bisa jadi nggak bisa lagi pola pikir watak atau pola pikirnya itu. Apalagi hidayah itu tadi, karena hidayah itu merupakan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah sudah berkehendak tidak memberikan hidayah, maka sekuat apapun kita memberikan peringatan, memberikan nasihat bahkan kepada anak kita, yang seperti yang terjadi pada kisah Nabi Nuh, yang saat perahunya udah berangkat, anaknya itu masih menjawab, tidak, saya akan mendaki ke pohon yang tertinggi ya, sehingga selamat dari banjir. Sa'awi ila jabalin, ya, kata dia kan, akan ke gunung dia akan lari. Ya itulah, kalau udah tertutup hatinya, maka bisa jadi nggak bisa kalau sudah keimanan itu. Tapi kalau pola pikir mindset ini kan bukan keimanannya, tapi dia bisa menjalani. Kalau dari proses mungkin ada proses belajar di situ bisa. Tapi kalau keimanan itu sudah tidak akan bisa berubah, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak bisa ya, ketika ajal supaya beriman itu ya, paman atau kakeknya itu ya nggak bisa untuk mengubah keluarga, saudara, bahkan anak kita. Kemudian di selanjutnya, perubahan pola pikir berarti juga berubah dari satu pola pikir ke pola pikir yang lain. Maka kalau dalam entrepreneur ini ada beberapa pola pikir yang harus diubah, yakni dari pola pikir negatif ke pola pikir yang lebih positif. Mungkin dari pecundang menjadi pemenang, dari statis menjadi kreatif, dari konsumtif menjadi produktif, dari pekerja menjadi entrepreneur. Nah, inilah salah satu dari pola pikir yang harus ada dalam diri jiwa seorang entrepreneur ya, karena sangat diperlukan sekali. Kreatif, produktif, pemenang, karena bermain dengan hal yang tidak pasti, bermain dengan risiko tinggi, maka dibutuhkan mental pemenang. Selalu positif ya, bersaing dengan sehat dan sebagainya. Kreatif jelas, produktif juga jelas, dua-dua ini sama. Kelima hal inilah yang harus diubah pola pikirnya ya, menjadi yang lebih baik. Pola pikir entrepreneur adalah pola pikir seorang entrepreneur menonjol dalam banyak hal. Nah, ini tadi contohnya ya, dalam masalah konsumsi ia berkarakter produktif, berusaha mencari cara baru untuk meningkatkan sumber daya secara efisien. Ia selalu mencari alternatif bila sumber daya yang ada terbatas. Kemudian dia menjadi job maker daripada hanya sekedar job seeker. Jadi produktif, menghasilkan sesuatu. Pola pikir produktif akan tumbuh apabila kita menghargai dan memahami keberlimpahan maupun keterbatasan yang ada. Jadi tidak harus mempunyai satu kelebihan, tidak harus mempunyai keberlimpahan ini. Kita harus berpikir produktif, tapi dalam segala kondisi, situasi dan kondisi kita harus selalu berpikir produktif ya. Contoh misalnya masyarakat yang hidup di daerah yang melimpah airnya atau subur, maka secara alamiah
Pola pikirnya dia akan membentuk lebih boros menggunakan air dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah tandus. Maka menghadapi hal seperti itu, seorang entrepreneur yang dibesarkan di daerah yang melimpah air, maka dia lebih mampu meningkatkan potensi airnya untuk dikembangkan. Wah, bagaimana caranya ini dari hal yang berlimpah ini agar lebih termanfaatkan, bisa misalnya dikomersialisasikanlah jadi sumber air pegunungan itu ya, misalnya diolah lagi dan sebagainya. Begitupun juga seorang entrepreneur yang dibesarkan di daerah tandus, maka dia akan tertantang untuk menciptakan sistem pengairan yang dapat meminimalisasi sifat tandus tersebut dalam memaksimalkan penggunaan air. Jadi ala kulli hal dia selalu berpikir mencari solusi ya, solutif, kiranya selalu solutif untuk produktif itu tadi, untuk bagaimana dia tidak hanya sekedar berpangku tangan dengan kondisi, tapi dia menciptakan sesuatu yang baru dengan kondisi yang ada itu. Maka dengan pola pikir produktif, hambatan tadi yang tandus misalnya yang harusnya jadi ancaman bisa menjadi peluang. Begitupun yang subur tadi dengan kekuatan akan menjadikan kesempatan untuk lebih dikembangkan lagi.